Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, kita berjumpa lagi dalam ibadah online Yamari yang ke-218 hari ini, hari Sabtu 30 November 2024. Bersyukur kepada Tuhan sebab kita masih diberi kesempatan untuk terus datang menghampiri tahta hadirat-Nya yang kudus. Mari kita mempersembahkan diri kita, hati kita, sehingga berlayak, berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita mempersembahkan diri kita, hati kita, agar terus berkenan dan layak di hadapan Tuhan melalui ibadah online hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa, minta pimpinan Tuhan memimpin setiap acara kita. Bapa di surga, kami bersyukur buat saat ini Tuhan, biarlah hati kami terangkat kepadamu, karena Engkaulah Tuhan segala-galanya dalam hidup kami. Kuasa-Mu besar dalam hidup kami. Engkau yang memanggil kami Allah yang setia. Engkau mengasihi kami, dan Engkau juga mengasihi seluruh keluarga kami, bahkan bangsa kami Tuhan. Terima kasih buat saat hari ini Tuhan, di mana kami boleh mengangkat hati kami, bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau dengar kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, sehingga kami boleh bertumbuh, kami boleh senantiasa kuat, dan kami bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pengurapan-Mu ada bagi kami, mengurapi seluruh pendengar yang saat ini menyaksikan ibadah online ini, dan mengurapi setiap kami yang melakukan bagian kami melayani pekerjaan-Mu. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada kuasa selain kuasa-Mu yang terlebih besar dalam hidup kami. Kami percaya Engkaulah penolong hidup kami. Engkau melakukan perkara-perkara besar terjadi dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu pujian yang berkata, Kuasa-Mu Tuhan yang terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar.
Dia dalam setiap laku kita, kebesaran kuasa-Nya dalam hidup kita. Hanya Kau Tuhan penolongku, Dia yang selalu setia bersama kita, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali katakan tak terlambat janji Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita akan lanjutkan pujian kita. Kita meninggikan nama Tuhan. Kita dengar suara nafiri Allah berderap memanggil kita semuanya. Untuk apa? Untuk kita jadi saksi Tuhan. Pujilah nama Tuhan bersama-sama dengan saya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru
Bapak Ibu Saudara, kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam hadirat-Nya yang kudus. Tiba saatnya kita rindu hadirat Tuhan memberkati kita lewat kebenaran firman-Nya. Mari siapkan hati kita, pikiran kita, dan seluruh keberadaan hidup kita untuk kita taburi kebenaran firman Allah sebagai benih yang jatuh dalam tanah hati kita yang subur. Saat ini Pendeta Dr. Anton Lakiono akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema menjadi saksi Kristus dimulai dari keluarga. Namun sebelumnya kita pujikan pujian berkata, layaklah segala bangsa datang sujud menyembah kepada Tuhan. Kita rindu seluruh bangsa boleh datang mengasihi Tuhan, namun bermula dari keluarga kita terlebih dahulu. Puji Tuhan, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan saya. Ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besarkan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Allah yang kudus, layak disembah. Kami rindu kemuliaan Tuhan turun atas bangsa-bangsa, turun atas negara kita, turun atas kota kita, turun atas keluarga kita. Mari kita bersama-sama besarkan Tuhan. Besarkan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau yang kudus, layak disembah. Katakan layaklah Indonesia, layaklah Indonesia sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan Kau hadir atas bangsa kami, Kau hadir atas setiap hidup kami. Dan kami rindu Tuhan Kau hadir juga dalam keluarga kami, yang kami boleh memuliakan Tuhan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Katakan layaklah, layaklah, layaklah Indonesia sujud kepadamu Tuhan. Layaklah Indonesia sujud kepadamu,
persilakan pada hambanya Bapak Pendeta Anton lagi, Bapak MTH. Salam sahabat Yamari dimanapun Anda berada, baik yang ada di Indonesia maupun di mancanegara. Kita ketemu lagi dalam ibadah online Yamari Immanuel Jakarta. Pada saat ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik. Oleh sebab itu, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan sabda Tuhan. Bapak yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, tanamkan visi dan misi kami menjadi anak-anak Tuhan untuk senantiasa berkiprah di dalam pekabaran Injil, memberitakan berita sukacita kepada setiap orang yang kami temui. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, jamah setiap hati anak-anak-Mu saat mereka mendengar firman Allah. Biar firman ini menjadi rema di dalam kehidupan kami. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya akan menyampaikan dari kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pesan Tuhan yang amat sangat di akhir-akhir ini adalah sangat-sangat kuat, yaitu hari-hari terakhir ini harus kita perhatikan. Tuhan Yesus akan datang segera. Oleh sebab itu, saudara, kita harus jadi saksi Kristus. Tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus kedua kali sudah semakin gencar. Apabila kita belajar dari Injil Matius pasal yang ke-24, hampir semuanya sudah tergenapi. Misalnya, melalui kejadian yang sangat mengerikan, yaitu peristiwa-peristiwa terjadi di dunia akhir-akhir ini. Misalnya, bencana alam ada di mana-mana, baik yang ada di Indonesia sendiri maupun di mancanegara. Bahkan kalau kita perhatikan, hampir setiap hari kita mendengar tentang bencana alam. Gunung meletus, banjir ada di mana-mana, dan masih banyak mengenai gempa bumi yang terjadi. Ada satu video yang saya lihat, kiriman dari seseorang, tentang longsornya bukit di negeri Cina. Wah, sangat mengerikan. Tempat wisata, dan tempat itu dikunjungi banyak orang. Tetapi tidak ada yang mengira bahwa bukit itu akan rontok, bukit itu akan runtuh, bukit itu akan gempa, sehingga terjadi baik jiwa maupun harta benda semuanya musnah. Saudara, bencana alam silih berganti terjadi di mana-mana. Tingkat kejahatan juga meningkat, baik dari segi kualitas dan kuantitas. Dari sudut kualitas, kejahatan sekarang, wow, di bumi belahan manapun kejahatan semakin marak. Dan kalau kita perhatikan, kualitasnya semakin meningkat. Menyimpan uang di ATM pun tidak aman. Pakai nomor HP pun bisa dibaca orang. Saya mengalami beberapa kali nomor HP saya dipakai orang dengan wajah saya atau dengan foto saya, nama dan alamat saya, tapi nomor HP-nya berbeda. Korupsi ada di mana-mana, saudara. Dan sekarang orang-orang yang merasa dirinya mewah, megah, dan kelihatannya mentereng, hari-hari ini berurusan dengan pengadilan. Mengapa? Tingkat kejahatan kualitasnya sudah semakin meningkat maupun dari kuantitasnya. Di dekat rumah saya, di kampung sebelah,
ada orang yang kredit motor karena tunggakan beberapa bulan didatangi oleh yang meminjamkan, tentu saja istilahnya dealernya, bukan mendapatkan sambutan baik, tapi dianiaya. Terjadilah perang antara suku, saudara. Luar biasa. Lalu saudara tentu saja tidak asing dengan berita ada sebuah mobil dari sewaan. Begitu disewa, dibawa lari. Akhirnya terlacak lewat media elektronik dan didatangi yang empunya. Pada saat hendak diambil, bukan diberikan, tetapi yang mengambil itu yang empunya. Dia disiksa, dianiaya, akhirnya sampai dibunuh. Betapa dahatnya orang-orang di akhir zaman, karakternya semakin keras, keegoisannya semakin memuncak, dan ini membuktikan kuantitas dan kualitas kejahatan semakin merajalela. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu sudah tugas kita untuk menjadi saksinya Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin menghilang dari kata damai sejahtera, dan kita harus datang untuk membawa damai sejahtera. Kalau kita menjadi saksi, maka seperti seharusnya menjadi saksi di pengadilan. Seorang saksi adalah menceritakan di depan hakim apa yang dilihat dan apa yang diketahui tanpa menambah dan menguranginya. Saya pikir tidak jauh demikian juga menjadi saksinya Kristus. Berarti mengalami sesuatu dengan Tuhan, seperti misalnya kita sudah diselamatkan dulu. Kita sudah mengalami pertolongannya Tuhan. Kita mengalami anugerah dan perlindungannya, penyertaannya, mujizat dari Tuhan. Tetapi juga mengalami proses yang Tuhan izinkan ketika hal-hal yang tidak enak kita alami menjadi satu hal. Ketika kita menjadi saksinya Tuhan, maka dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu, saudara, menjadi saksi Kristus harus diawali dari mana? Pribadi kita. Itu yang pertama. Pribadi kita sudah mengalami hidup bersama Kristus. Ciri khas hidup bersama Kristus adalah seperti amanat agung Tuhan. Pergilah, jadikanlah sekalian bangsa jadi muridku. Jadi apabila di dalam kehidupan kita masih membeda-bedakan suku, etnis, bangsa, dan dari latar belakang apa, tidak layak kita menjadi saksinya Tuhan. Mengapa? Kita masih pandang kulit, kita masih pandang bentuk wajah, kita masih pandang dari mana asalmu, maka tidak layak siapapun kita. Saat kita masih membeda-bedakan sesama kita dari latar belakang dan etnis yang ada, kita tidak layak jadi saksinya Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan Yesus cinta segala bangsa, sehingga perintahnya, pergi, jadikanlah sekalian bangsa jadi muridku. Oleh sebab itu dalam pergaulan kita pun, kita sering kan pilih-pilih dari golongan A, dari golongan B, dari golongan C. Bahkan ada orang mempunyai komunitas-komunitas, kelompok-kelompok yang seolah-olah hanya selevel. Dan lebih parah lagi, kalau sudah nyebut dirinya hamba Tuhan, masih membeda-bedakan status ekonomi, bisa menerima orang-orang tertentu karena perekonomian. Saya pikir kita munafik dan tidak layak untuk jadi hamba Tuhan. Oleh sebab itu, saat kita menjadi saksi Kristus, mari kita koreksi diri kita sendiri. Apakah saya sudah mengamalkan semua yang diperintahkan Tuhan? Sekalipun belum, tapi cipta segala bangsa itu menjadi keharusan, karena itu amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya diletakkan Tuhan
di tengah-tengah jemaat mayoritas orang Tionghoa, orang Cina. Dan jemaat saya 99% itu orang etnis Tionghoa. Bahkan anak saya punya anak satu, adalah orang Tionghoa. Nggak ada bedanya. Hatinya sama, kalau lagi marah sama, ya kan, makanannya sama. Kenapa kita harus beda-beda? Dan saat itulah kita waktunya bisa mengalami kasih-Nya Tuhan, karena Tuhan mengasihi segala bangsa. Saudara, mari kita introspeksi diri sebelum kita jadi saksinya Tuhan, menjadi suratan Kristus yang terbuka. Selalu saya ingatkan bahwa kita hidup menjadi saksi Kristus. Kalau Tuhan Yesus saja mati untuk segala bangsa, masa kita masih beda-bedain? Tanyalah pada diri kita sendiri. Yang kedua, siapa yang harus kita menjadi saksi? Adalah keluarga. Keluarga kita. Tuhan Yesus mengatakan, pergilah ke Yerusalem, Yudea, Samaria. Yerusalem selalu ditafsirkan adalah lingkungan keluarga kita sendiri. Saya juga heran, saudara. Ada seorang hamba Tuhan, anaknya bisa mati bunuh diri. Saya kenal beberapa hamba Tuhan, mungkin terlalu sibuknya. Hidup anak-anaknya itu nggak karu-karuan. Andai kata dia khotbah di atas, itu perkara gampang. Karena khotbah bisa menyampaikan teori. Tetapi khotbah hidup setiap harinya sebagai orang tua harus mengajarkan untuk rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa, dan rajin untuk juga mengerti tata kerama, adat istiadat. Walaupun apapun istilahnya, kita harus mengajarkan sesuai dengan firman Allah. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin ada yang mengatakan, aku kan sibuk. Apalagi kalau gembala besar ya, aku kan sibuk ngurusin jemaat ini itu, bla 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 bla. Tetapi kalau keluarga kita hancur, kita nggak bakalan bisa menjadi saksinya Tuhan. Karena saat kita hendak menyaksikan, orang bisa membalikkan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga adalah harta yang luar biasa. Jaga, lindungi dari segala pengaruh dari luar, sehingga keluarga itu yang utama menjadi saksi untuk dilihat oleh orang-orang yang hendak kita menangkan di dalam Tuhan. Orang tua yang mampu memberikan keuangan dan cukup, tetap tidak mampu memberikan waktunya terhadap anak-anaknya. Banyak sekali. Dunia akhir-akhir ini dipenuhi dengan dunia materialistis. Seolah-olah kepala keluarga kalau sudah bisa mencukupi segala-galanya cukup, tanpa memperhatikan bagaimana karakter anak-anaknya. Ingat saudaraku, apa yang dikatakan firman Allah? Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Berarti kemanapun kita melangkah, orang tua, khususnya kepala keluarga yang menjadi imam, harus memberitakan firman Allah. Saya punya cucu 2. Kalau kita lagi makan di luar, saya selalu bilang, pray, berdoa. Kalau mau pergi ke gereja, kadang bareng, kadang tidak. Saya bilang ayat hafalan. Bagaimana? Karena masih sekolah minggu. Sebagai opa, bertanggung jawab untuk pertumbuhan rohaninya. Papa mamanya sudah membanting tulang untuk mencukupi segala kebutuhannya. Dan mereka ada waktu untuk bersama merenungkan sabda Tuhan.
Orang tua memang kewajiban untuk memenuhi segala apa yang dibutuhkan anak-anak. Tapi kalau kurang kita membimbing anak-anak kita hidup takut akan Tuhan, apa yang kamu tabur, kita akan tuai. Jangan bilang anak-anak kita masih kecil. Roh Tuhan sudah diam di dalam dirinya. Yang kedua, kelompok orang tua yang tidak mampu memberikan uang dan juga tidak mampu meluangkan waktu untuk bersama-sama. Inilah kelompok orang-orang tua yang kurang mampu di dalam segala hal, materi dan pengetahuan. Oleh sebab itu, orang tua ketika mencari nafkah, pasangan, siapapun, ya kadang-kala menyalahkan. Anak-anak dalam kelompok ini hidup dalam serba kekurangan. Mereka dibesarkan kekurangan, baik dari kasih, baik dari bimbingan iman, maupun dari kebutuhan. Oleh sebab itu, perjumpaan dengan orang tua hanya pada hari-hari tertentu. Siapa yang salah? Karena tanggung jawab orang tua sesibuk apapun, sekurang apapun, kasih sayang yang utama adalah belayan dan bimbingan. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang tidak terlalu mampu memberikan uang, tetapi mampu memberikan waktu. Inilah kelompok orang tua yang rajin mengantar anak-anak mereka ke sekolah, tempat kursus, berlibur bersama, makan malam bersama, bermain bersama, membaca bersama, dan menemani bercerita kepada anak-anak sebelum tidur. Orang tua dalam kelompok ini menempatkan anak-anak di hati mereka. Dan kita pun harus demikian, saya pikir. Kita semua harus melihat apa atau siapa yang bisa membuat anak-anak mereka tertawa kalau bukan orang tuanya. Siapa yang menghantar anak-anak bertumbuh dalam iman kalau bukan dari orang tuanya? Siapa yang memberikan rasa hormat terhadap orang-orang yang lebih senior kalau bukan dari orang tuanya? Mungkin mengatakan di sekolah juga diajarin, jarang sekarang sekolah. Dulu waktu saya SD diajarin, kalau naik angkot, naik patas, naik mobil umum, ada orang tua berdiri, ya, terus kamu duduk, kamu berdiri, dipersilakan yang senior duduk. Rasanya zaman sekarang nggak ada. Itu ternyata, saudara, dan terbukti. Satu hari saya diizinkan naik kereta dari tempat saya di seberang sana menuju ke Tanah Abang. Karena bawa mobil kan macet banget. Akhirnya naik kereta. Ada orang atau ibu hamil, saudara. Di situ ada anak pelajar pakai seragam, pura-pura tidur, pura-pura pakai handset. Ya kan? Harusnya kan. Saya mau menegur, nanti pasti emosi. Tetapi itulah yang terjadi hari-hari ini. Anak-anak bersikap demikian. Orang tua kemana? Maka orang tua walaupun sedikit kurang, tetapi bisa memperhatikan karakter anak adalah berhasil. Kita menginjili mereka, menyelamatkan jiwanya, dan mendidik mereka dalam etika dan estetikanya. Oleh karena itu kita menjadi saksi Tuhan, bukan hanya bercerita mengenai kesaksian kita, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Yes, oke, itu Injil Tuhan. Tetapi Injil itu ada dalam diri kita. Kita terapkan kepada anak-anak kita bisa memberitakannya. Yang keempat, kelompok yang mampu memberikan fasilitas dan juga bersedia memberikan waktu bersama anak-anak dalam banyak kesempatan. Kayak waktu mereka ada kumpul untuk menceritakan firman Allah, mereka ada misbah keluarga, mereka ada waktu teduh quiet time bersama-sama, mereka ada berdoa bersama-sama, mereka bisa mencukupi segala-galanya. Berarti kita keluarga utuh adanya, karena keluarga ini
kebutuhan jasmani, rohaninya tercukupkan. Dan inilah penginjilan juga, saudara. Jangan dipikir misi Allah harus pergi ke luar pulau, harus pergi ke luar negeri, harus punya nama yang mewah dan megah. Sehingga hari-hari ini banyak gereja yang memprioritaskan komunitas dan kuantitas, tidak memikirkan satu dengan yang lain. Yang penting tempat saya mewah, megah. Tidak salah, benar. Tetapi apabila keluarga kita berantakan, keluarga kita, diri kita juga berantakan, apalah artinya? Menjadi saksi Kristus harus diawali dari diri kita, keluarga kita, yakni orang-orang tua terhadap anak-anaknya, sebagai orang tua dalam kelompok yang sangat mencintai keluarga. Yang menjadi masalahnya ada di kelompok mana kita. Melakukan visinya Allah bukan hanya berkhotbah, bukan hanya menyampaikan firman, tapi firman yang hidup dalam diri kita merupakan kesaksian hidup. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu setiap kita orang-orang tua kaya waktu menanamkan nilai kebenaran melalui firman Tuhan, maka mereka, anak-anak kita, cucu kita akan mengalami orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata dan akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Apabila kita membaca di dalam Mazmur 126 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Saudara, misi dan visi Allah akan tercapai apabila misi dan visi itu, sekali lagi, dimulai dari diri kita, dari lingkungan keluarga kita. Kita bisa keluar menjadikan bangsa-bangsa menjadi murid Allah, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Bagaimana dengan Anda? Kita berdoa. Bapa yang baik, kami sudah mendengar sabdamu. Biarlah kami diberikan kekuatan dan kemampuan agar kami bisa mampu melakukannya. Kami berdoa setiap pendengar, setiap penonton acara ibadah online Yamari Immanuel dimanapun berada, baik yang ada di Indonesia maupun di mancanegara, bisa mengintrospeksi diri, baik kami sebagai aktivis gereja maupun sebagai hamba-hamba Allah, tetap berfokus kepada Tuhan, melakukan visi Allah yang kami dengar dari Tuhan Yesus Kristus. Beritakan berita Injil kepada segala makhluk, kepada semua bangsa, dan kami diberikan kemampuan dari Tuhan Yesus untuk melakukannya. Bapa, berkati Yayasan Marturia Immanuel agar menjadi berkat melalui acara ibadah online Yamari, sehingga dengan demikian acara ini akan tetap berjalan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Berkati anak-anakmu yang melayani di Yamari, segala kebutuhannya dicukupkan, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat Yamari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono MTH, Gembala Sidang GPIA Antioquia, Kapuk, Jakarta. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar dapat menjadi berkat dan juga dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita dapat memuliakan Tuhan, jadi terang dan garam dalam kehidupan kita sehari-hari, lingkungan kita. Terima kasih kami ucapkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono MTH, atas pelayanannya dalam ibadah online Yamari yang ke-218 ini.
Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada tim penata layanan yang telah melayani. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, pekerjaan, dan seluruh pelayanannya. Sekarang Bapak Ibu Saudara, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan Yamari. Silakan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 39100 33700 atas nama Yayasan Matoria Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang melayani. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kehadapan Bapa atas pimpinan dan pernyataan-Mu bagi tim penata layanan yang melayani, juga atas diri hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono MTH yang telah menyampaikan materi tema menjadi saksi Kristus dimulai dari keluarga dalam ibadah online Yamari ke-218 hari Sabtu 30 November 2024 ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan dapat menjadi berkat bagi sahabat dan mitra Yamari yang bersama-sama beribadah maupun yang akan mengikuti ibadah ini di hari-hari mendatang, dan juga dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga dan pelayanan. Allah Bapa di surga, mohon berkat bagi hamba-hamba-Mu yang telah melayani, juga bagi-Mu Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono MTH dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Kami juga menyampaikan ucapan syukur pada Tuhan atas peran serta dan sahabat dan mitra Yamari dalam mendukung pelayanan Yamari melalui dana, sehingga Yamari terus melaksanakan amanat agung Kristus dan misi kesehatan dalam menghadirkan perubahan hidup secara rohani dan jasmani bagi sahabat dan mitra Yamari dimanapun berada, juga dampak bagi masyarakat yang dilayani. Ya Allah Bapa di surga, mohon akan urapan Roh Kudus bagi sahabat-Mu, baik tim penata pelayanan firman Tuhan yang akan melayani Tuhan melalui ibadah online Yamari di bulan Desember 2024, agar seluruh pelayanan dan hamba-hamba-Mu dapat mengikuti sahabat dan mitra Yamari yang bersama-sama beribadah. Allah Bapa di surga, berkat hamba-Mu baik worship leader, pemain musik, dan hamba-Mu Pendeta Dr. Muladi Sulaiman sebagai pelayan firman di dalam ibadah Natal Yamari pada hari Jumat 13 Desember 2024 bertempat di Gereja Pantekosta Isa Al-Masih GPIA Jalan Perniagaan nomor 39 Jakarta Barat, dan kiranya pernyataan dan perlindungan Tuhan bersama-sama dengan seluruh mitra dan sahabat Yamari yang akan hadir dalam ibadah Natal tersebut. Tuhan Yesus, kami juga berdoa dan menyerahkan sahabat dan mitra Yamari yang mengalami berbagai tantangan hidup, keluarga, usaha maupun pekerjaan, juga mereka yang saat ini dalam kondisi sakit maupun dalam pemulihan yang tidak dapat kami sebutkan nama masing-masing, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit karena sakit jantung, sakit tumor, sakit diabetes, sakit asma, sakit paru-paru, sakit asam urat, sakit tiroid, sakit ginjal, sakit lutut, sakit stroke, sakit autoimun. Kiranya kuasa Tuhan Yesus menyembuhkan dan memulihkan mereka setelah mengalami tantangan hidup, diberikan jalan keluar agar mereka mengalami kelegaan, dan yang mencari pekerjaan pun diberkati petunjuk agar mereka tetap berpengharapan pada Tuhan. Demikian pula kami terus berdoa untuk Bapak Michael Bambang Suwono yang terus menjalani kemot herbal, agar kuasa nama Tuhan Yesus menyembuhkan hamba-Mu dari penyakit tumor, dan juga kami berdoa bagi Bapak Pendeta Andres Apianto di Singapura untuk pemulihan kedua mata hamba-Mu setelah operasi katarak, dan juga Tuhan Yesus terus menolong Ibu Vera Tunggal Wijaya tanggal 29 November 2024 yang telah menjalani operasi untuk tulang belakang dan disuntik semen di Rumah Sakit Gading Pluit Jakarta. Dalam proses pemulihan kesehatan, kiranya kuasa bilur Yesus menyembuhkan anaknya. Juga Tuhan Yesus menolong Bapak Anton Sigarto di Jakarta dengan sakit saraf leher, Ibu Amelia di Jawa Tengah dengan sakit buang kecil darah, Ibu Lena di Tangerang sakit leptospirosis,
Ibu Yuliana Humu Hamu, Bapak Budiarto Mustari di Srok, Ibu Leni Anama di Waingabu dengan sakit pioma dalam kandungan, Ibu Liliana Kirihara di Sumba sakit tumor di kandungan, Bapak Stefanus Taga. Demikian pula kepada mereka yang tidak dapat kami sebutkan nama yang mengalami sakit, kiranya kuasa nama Tuhan mereka dapat mengalami mujizat, kesembuhan, dan pertolongan khusus. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan ucapan syukur kehadirat-Mu ya Bapa, atas pimpinan dan pernyataan-Mu sehingga pelaksanaan pilkada serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten kota pada hari Rabu 27 November 2024 yang lalu dapat berjalan lancar, dan mohon pertolongan Tuhan bagi KPU dan Bawaslu selanjutnya dalam tugas rekap suara dan mengumumkan hasil perhitungan suara dan pemenang pilkada agar tetap dalam pimpinan Tuhan, sehingga baik yang menang dan yang kalah tetap menjunjung tinggi pesta demokrasi tersebut dan situasi keamanan di setiap daerah pemilihan tetap aman. Allah Bapa di surga, doa permohonan dan ucapan syukur kami kepadamu, dan doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah online kita saat ini dan juga menerima doa berkat. Doa berkat akan dipimpin hambanya, yaitu Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono. Namun sebelumnya, mari kita nyanyikan pujian bagi Tuhan, kemuliaan bagi Allah. Saudara, setelah kita mendengar firman Tuhan dan dimanapun Anda berada, mari kita angkat tangan kita sama-sama. Terimalah berkat Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, dinyatakan Tuhan bagi setiap orang yang mengasihinya. Turun atas kita semua damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang diberkati mengatakan amin. Amin.
Mari ke-219 di bulan Desember. Tuhan Yesus memberkati.